Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik pada hari ini? Semoga diberikan kesehatan agar kita bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, di minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang kaidah amar dan nahi. Oke, mungkin Bapak sedikit mengulang kembali apa itu amar dan nahi. Amar itu adalah perintah, suatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik pun itu meliputi dari wajibnya, dari sunnahnya dan lain-lain. Ini contohnya seperti salat, seperti membayar zakat. Nah, itu yang bersifat kebaikan. Dan adapun selanjutnya yaitu ada kaidah nahi. Nahi itu adalah larangan, sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT yang bersifat tidak baik. Contohnya seperti mencuri, zina, berkelahi, membunuh, dan lain-lain. Jadi ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang kaidah amar dan nahi. Hari ini kita akan mempelajari tentang kaidah am. Dan pembelajaran hari ini bertujuan untuk agar siswa dapat memahami apa itu dari arti am, yaitu contohnya bagaimana dan juga ada bentuknya. Kita akan membahas tentang am terlebih dahulu. Apa sih itu arti dari am? Pengertian am itu menurut bahasa yaitu umum, merata. Jadi am itu adalah bersifat umum, keseluruhan, apapun yang ada istilahnya tuh mencakup kepada sesuatu hukum, tapi itu adalah mencakup kepada keseluruhan. Am ialah suatu perkataan yang memberi pengertian umum dan meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam perkataan itu hingga tidak terbatas. Nah, jadi ya tadi sesuai dari pengertian di atas itu, pengertiannya itu umum, meliputi segala sesuatu yang terkandung dan hingga tidak terbatas. Nah, contohnya seperti manusia itu kan umum. Kenapa jadi manusia dikatakan umum? Kita tidak menjelaskan bahwa manusia itu siapa orangnya, tapi manusia, keseluruhan manusia, maupun manusia di orang Indonesia, orang mana, Arab, maupun itu mencakup laki-laki, perempuan, kakek, nenek, semuanya itu manusia. Dan berikut ada definisi lafaz am. Itu yang artinya lafaz yang dibuat untuk menunjukkan makna banyak dan tidak terbatas. Nah, jadi maksud dari artinya ini yaitu lafaz am ini memiliki makna yang banyak dan menyeluruh dan tidak ada batasnya. Oke, selanjutnya itu ada pun contoh-contoh dari lafaz am ini, itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43, yaitu wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah seperti orang-orang yang rukuk. Jadi maksud dari Quran surah Al-Baqarah ayat 43 ini secara umum orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan zakat, artinya mendirikan salat, menunaikan zakat dan rukuk seperti orang-orang yang rukuk. Dan juga ada hadis, contoh hadisnya yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, jadi
Lapas umum ini bersifat umum bagi seorang muslim atau seluruh orang-orang muslim itu diwajibkan menuntut ilmu. Oke. Selanjutnya, dan juga adapun bentuk-bentuk dari lapas am ini, dan adapun mengandung arti umum seperti kullun dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang yang bernyawa akan merasakan mati. Jadi maksud dari ayat ini yaitu secara umum orang, hewan atau tumbuhan apapun itu yang memiliki nyawa. Nah, artinya yang bernyawa itu pasti akan mati kapanpun itu, istilahnya kita tidak tahu kapannya apa, tapi secara umum yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Oke, dan ada bentuknya yaitu isim mufrad yang ma'rifat dengan alif lam atau idhofah dari surah An-Nur ayat 2, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Artinya penzina perempuan dan penzina laki-laki, derahlah masing-masing dari keduanya 100 kali. Jadi ayat ini bersifat umum untuk para penzina. Selanjutnya ada jamak yang disertai alif dan lam pada bagian awalnya seperti kata al-walidatu, para ibu, dari surah Al-Baqarah ayat 233. Langsung artinya saja, ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Nah, jadi ayat ini berfokus kepada seluruh ibu yang ingin menyempurnakan penyusuannya, hendaklah mereka menyusui anaknya itu selama 2 tahun penuh. Adapun kaidah-kaidahnya, artinya keumuman itu tidak menggambarkan suatu hukum. Misalnya terdapat pada surah Hud ayat 6. Artinya, dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Nah, jadi makhluk yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, manusia, hewan, tumbuhan, itu sudah diatur secara rezekinya. Rezeki bagaimana dia makan, bagaimana kecukupan dalam hal kebutuhan. Tuh, kalau manusia itu dalam rezeki uangnya, makannya, itu sudah Allah sudah atur rezekinya. Maupun hewan itu bagaimana cara dia mencari makan, cari makan itu sudah diatur oleh Allah. Oke, sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudah mempelajari apa itu arti dari am, apa itu contohnya, bentuknya, dan kaidahnya. Jadi semoga kita bisa istilahnya tuh dalam kita membaca Al-Quran, membaca hadis, jadi kita akan mengetahui bagaimana, apakah ada makna-makna yang umum di dalam Al-Quran atau hadis itu, dan kita bisa mengambil hukum yang ada tertera di situ dalam cara kita menelaah terlebih dahulu, tidak langsung mengambil intinya, istilahnya tuh tidak mengambil, kita menelaah dulu, kita mencari tahu dulu apakah ini maknanya termasuk umum atau tidak. Nah, seperti itu. Ya, semoga dalam pembelajaran ini siswa dapat memahami apa yang sudah disampaikan. Kalau ada salah kata dari Bapak yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.